Shalom. Salam sejahtera dan salam kepada kita berdua. Saya untuk saya sudah bisa berkata-kata. Kita mulai pada kita. Mari kita sama-sama berdoa. Kita katakan kepada Tuhan, kasih-Mu Tuhan sudah telah terbukti
kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, daripada pasca hari ini kami boleh dimenangkan dari setiap usaha kami. Kami boleh disembuhkan dari setiap penyakit kami. Dan kami boleh sukacita besar daripada Tuhan Yesus, sebab Engkau sudah bangkit dan hidup untuk kekal selama-lamanya. Terpuji Tuhan. Dan ibadah kami Roh Kudus yang hadir mengurapi kami satu persatu tanpa terkecuali, sehingga kami memperoleh sukacita besar daripada Tuhan Yesus Kristus. Kami akan mulai ibadah kami ya Bapa. Kami berdoa saudara kami yang mungkin mereka tidak dapat hadir bersama kami hari ini, Kau sudah menolong berkati kehidupan mereka. Ampuni kami ya Bapa, sehingga kami layak memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mulai ibadah kami. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Sekarang kembali Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom kita semua. Selamat datang Bapak Ibu yang untuk pertama kali hadir bersama-sama dengan kami di ibadah gereja kita ini. Dan selamat hari Paskah bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Haleluya.
sedih. Tuhanku tersalib antara langit dan bumi. Pedih, sedih. Tuhanku tersalib. Sedih peristiwa itu. Tuhanku sudah tergantung di atas kayu salib.
Kemuliaan Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kebaikan Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan pada pagi hari ini Tuhan kami boleh datang mengucap syukur, memuji memuliakan Engkau dengan segala puji-pujian yang kami persembahkan hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan, itulah yang dapat kami persembahkan Tuhan atas pengorbanan Tuhan. Engkau mati Tuhan disalibkan Tuhan, dan hari ini bangkit Tuhan membawa kemenangan atas dosa-dosa yang Engkau hilangkan dari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu. Dengan darah-Mu yang suci, Engkau Tuhan menyucikan kami dari dosa-dosa Tuhan. Engkau Tuhan menyucikan kami dari perbudakan dosa Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami tidak dapat membalasnya Tuhan dengan apa-apa Tuhan. Maaf dan permata Tuhan tidak layak Tuhan pada persembahkan kita Tuhan, tetapi hati kami ini Tuhan yang akan kami berikan sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami yang datang Tuhan percaya Tuhan, berkat Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Berkat Tuhan berlimpah di dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan sukacita kami semakin bertambah-tambah di hadapan-Mu. Begitu juga Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, Ibu di tempat ini Tuhan sudah mempersembahkan puji-pujian Tuhan. Ya Tuhan, Ibu di tempat ini Tuhan, Engkau memberkati mereka, berkati pekerjaan mereka Tuhan, berkati kesehatannya Tuhan, berkati keluarganya Tuhan. Jadikan kau Ibu di tempat ini yang berdoa-berdoa sapaan di setiap keluarganya masing-masing, dan kami boleh berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan sebagian dari berkat Tuhan. Apa yang kami berikan Tuhan boleh menjadi sukacita besar daripada Tuhan. Kami boleh diberkati Tuhan, berkati segala pekerjaan kami, berkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Begitu juga Tuhan, hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu pada hari ini Tuhan boleh kami dimenangkan, boleh kami Tuhan mendapat kemenangan yang lebih lagi daripada Tuhan. Hamba-Mu yang menaburkan firman-Mu Tuhan, kuasa daripada Roh Kudus yang mengurapi hamba-Mu agar firman pada hari ini begitu luar biasa, begitu hebat, begitu luar biasa di dalam hidup kami, untuk berkemenangan dari firman. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terlebih dahulu Tuhan, ampuni Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar kami layak memuji memuliakan Engkau, agar kami layak menerima berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah Engkau dan mulialah Engkau. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya.
Dia telah bangkit. Dia telah bangkit. Itulah sebabnya kita bersukacita di pagi hari ini. Seluruh dunia merayakanlah hari selebrasi, yaitu hari kemenangan. Sebab kita memuji Tuhan, bertepuk sorai. Tadi saya lihat di depan pemain musik, pujian, dan juga para senior semua bersemangat ya. Biarpun sudah tua, usia sudah tua, tetapi tetap bersemangat. Amin. Ya, saya lihat tadi sorai-sorainya juga para tamborin yang cantik-cantik, ya, mereka berlap ya, tampil di sini, tetapi capek mereka itu berlatihan karena lapar, ya, karena lapar apa yang ada di pastori dari tapi semua berjalan dengan baik dengan Tuhan. Dan kita semua juga yang ada di sini, kita adalah umat-umat lebih dari pemenang. Amin. Ya, sebab sekali itu berhujan di luar, karena kita memiliki sesuatu dekat, maka kita boleh tinggal di tempat ini untuk merayakan hari kemenangan, dan itu hari Paskah. Juga firman Tuhan bagi kita, yaitu Dia telah bangkit, terambil dari Injil Markus pasal yang ke-16 ayat 1 sampai 6. Kita akan baca berganti-ganti. Markus pasal 16 ayat 6 sampai ayat 1 sampai 6. Kita baca bergantian. Saya berganjil Bapak Ibu ayat yang genap, ayat 6, nanti sama-sama kita membacanya. Markus pasal 16 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyangi Yesus kedua. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan membelikan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Ayat 6-23. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang diberikan itu. Dia telah bangkit, dia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka memberikan dia. Puji Tuhan. Di Jumat yang lalu, 3 hari yang lalu, ada satu peristiwa yang sangat menggemparkan di Yerusalem. Ada satu arak-arakan massa dan orang yang melihatnya dikatakan mereka tertegun. Ada seorang yang bernama Yesus Kristus diarak di sana dan disalibkan, lalu ditaruh di atas salib itu. Inilah orang Yahudi yang disalibkan dalam beberapa bahasa, dan itu menjadi tontonan dan orang-orang yang melihatnya tertegun. Lalu pada saat sampai jam 3 dan 2 sampai jam 3 sore terjadilah sesuatu yang dahsyat. Lalu pada jam 6 sore Yesus mati, lalu dikuburkan dalam sebuah lubang batu. Ini mirip kuburannya seperti kuburan orang Batak ya. Kalau betul orang Batak ada tampang namanya, tapi tampangnya itu rapi ya, rapi seperti bangunan. Tetapi kalau kuburan di Yerusalem itu batu itu yang
lalu ditutup dengan batu yang besar dan dimeterai dengan meterai pemerintahan, lalu dijaga oleh pasukan-pasukan oleh orang Romawi. Sudah berjalan 3 hari 3 malam. Pada hari pertama minggu itu salah, pertama minggu itu artinya pada hari Minggu. Jadi hari pertama dalam 1 minggu adalah pada hari Minggu. Beda kalau kita di sekolah dulu di hari anak kecil, mereka dikatakan nama-nama hari disebutkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu nama-nama hari. Ya. Tetapi kalau di orang Israel hari pertama adalah pada hari Minggu, dan itu juga merupakan kalender Romawi kita kenal Sabtu. Hari pertama Minggu itu di pagi dari buta, Maria Magdalena dan Salome pergi ke kubur Yesus membeli rempah-rempah untuk meminyaki Yesus. Mungkin ini dasarnya banyak orang-orang Kristen di Sumatera Utara ziarah hari Paskah. Ya, hari Paskah tidak salah ya. Tetapi kalau salah cuci muka di sana dan lain sebagainya, bersihkan aja. Ya. Apalagi bilangan hukum rodohan suami. Kalau dulu saya SMA pagi-pagi ke sana, kan juga pagi-pagi ke sana. Sebab banyak di sini. Hukum mari Sabtu gitu kan. Mari Sabtu katanya. Ya kami yang preman kampung pergi ke sana, paling tak merokok, ya kan? Merokok. Jadi saya dulu merokok waktu SMA ya. SMA sudah belajar merokok. Sudah ada belajar merokok SMA sedikit? Ada? Kata nenek itu berbahaya, tidak baik. Amin. Jangan belajar merokok. Bapak-bapak juga jangan merokok. Sebab kasihlah tubuhmu tidak tahu kamu bahwa tubuh baik Allah. Apalagi ibu-ibu merokok. Waduh, udah seperti di atas preman yang saya pikir ya. Kalau ibu merokok. Tetapi saya percaya tidak ada di sini. Amin. Mungkin sana sini ada satu-satu. Tolong amin. Ya. Jadi mereka pergi ke sana, mereka lupa Yesus berkata bahwa anak manusia akan menderita dan akan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan mereka berkata, siapakah yang menggulingkan batu yang besar itu? Sebab selain batu itu besar, di sana ada tentara-tentara Romawi juga yang menjaga. Tetapi ketika mereka datang di sana, bahwa peristiwa tentang kebangkitan Yesus ini dicatat oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Peristiwa-peristiwa yang lain, keempat Injil tidak mencatatnya. Contohnya, Lazarus dibangkitkan dari antara orang mati. Itu hanya Injil Yohanes. Dan juga tentang Nikola Betsaida tidak dicatat oleh yang lain. Tetapi tentang peristiwa Yesus dibangkitkan dicatat oleh Yohanes, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu artinya apa? Bahwa peristiwa ini penting, peristiwa ini dahsyat dan luar biasa. Di Injil yang lain dikatakan bahwa ketika mereka di sana telah duduk seorang malaikat di atas batu. Ternyata malaikat itu telah menggulingkannya, telah menggulingkan batu itu dan dia duduk di sana. Alkitab berkata bahwa tentara-tentara Romawi ini ketakutan, pucat pasi seperti orang mati.
untuk menjaga orang-orang percaya. Itu sebabnya kita tidak takut dan gentar ternyata seorang malaikat dapat menggulingkan kubur dan tentara-tentara Romawi, artinya kekaisaran Romawi ditentang oleh kuasa Tuhan dan mereka masih lari berdiri-diri seperti orang mati. Itu sebabnya ada pujian dari Pentakosta lama, hanya satu saya dari Tuhan. Betapa indahnya ku pandang Yesus meski persoalan amat besar, hanya satu cahaya dari Tuhan Yesus dapat mengalahkan semua musuh. Katakan amin. Betapa indahnya pandang Yesus. Hanya satu cahaya dari Tuhan dapat meledakkan semua musuh. Dan ketika kita dekat dengan Tuhan, persoalan boleh ada, tetapi Tuhan akan membela kita. Amin. Tuhan akan memberikan kita. Lalu duduk di sana. Dan malaikat itu, tentulah kamu akan mencari Yesus yang disalibkan dan menguburkan orang Nazaret itu. Dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit. Pergilah ke Galilea dan dia akan mendahului kamu di sana dan menjumpai kamu di sana. Dia telah bangkit. Kebangkitan Yesus memberikan satu makna bagi kita. Makna bagi kita bahwa yang pertama, bahwa kebangkitan Yesus itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang sudah dinubuatkan dan digenapi, bahwa Yesus benar-benar mati lalu dibangkitkan dan ke surga dan turun kembali. Ada banyak teori-teori yang mengatakan bahwa Yesus tidak benar-benar mati. Ada yang berkata bahwa itu digantikan oleh Simon orang Kirene. Tetapi teori ini salah. Ada juga mengatakan teori bahwa Yesus itu memang mati, tetapi dia tidak benar-benar bangkit, melainkan dicuri oleh orang-orang, oleh murid-muridnya. Apalagi dari saudara-saudara kita utama sebelah berkata seperti itu. Tetapi bahwa Yesus benar-benar bangkit, baik menurut catatan sejarah umum maupun nubuatan firman Tuhan, dikatakan bahwa Yesus benar-benar mati dan bangkit. Di sini dikatakan ada malaikat yang menyaksikan. Firman Tuhan berkata bahwa satu perkara disaksikan 2-3 orang, maka perkara itu kuat dan sah. Memang di sini ada satu malaikat, tetapi di kitab Matius 2 malaikat dan beberapa yang lain juga. Ada yang 2 malaikat, ada yang 1 malaikat. Ini saudara kita sebelah yang bawa putih, saya sebut ada bawa putih ya, sebab bawa putih. Nah ini tak betul Yesus disalibkan. Lalu kita lihat itu, ya betul itu, gak asli itu. Lantas dikatakan ada yang 2 malaikat, ada yang 1 malaikat, kadang dibuat untuk menyerang iman kita. Tetapi peristiwa ini Bapak Ibu sama seperti dulu pesawat Hercules pernah jatuh di simpang Semalika. Kalau ditanya itu yang ahli pesawat sini dikatakan
Lalu memang pesawat itu sudah tua, pesawat itu dari 40 tahun. Ya. Jadi yang disorotnya pesawat. Kalau ditanya tentara atau orang tua, dia katakan, aduh, kasihan dia telah masuk dulu di cabang ataupun akademi militer, latihan begitu rupa dan lain sebagainya. Itu putra-putra terbaik bangsa adalah meninggal di sana. Yang disorotinya adalah putra-putra terbaik bangsa yang duduk di sana. Kalau ditanya pendeta, waduh, ada kawan kita di situ, Marga Sinaga. Saya juga ada Marga Sinaga. Ya. Dari dia numpang dari Medan mau kemana, ke Natuna dan lain sebagainya. Satu peristiwa dicatat oleh beberapa orang, oleh narasumber. Tentunya pendapatnya bisa berbeda-beda. Dalam peristiwa ini bahwa ada dua malaikat, tetapi satu malaikat yang aktif yang berbicara kepada Maria, Maria Magdalena dan Salome, itu yang berbicara, dan itu yang dicatat oleh Injil Markus. Jadi ada malaikat di sana yang sebagai saksi. Jadi dikatakan sebab dia mati dan bangkit seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Satu perkara jelas apabila ada saksi 2 atau 3 orang, sehingga ada 2 saksi malaikat, yaitu dalam kebangkitan. Di hari kelahiran Yesus juga ada 2 orang saksi malaikat. Ketika gembala-gembala di padang menggembalakan terhadap mereka, maka tiba-tiba malaikat Gabriel datang kepada mereka dan mereka ketakutan. Dan malaikat itu berkata kepada mereka, jangan takut, sebab hari ini ada peristiwa besar. Sesungguhnya telah lahir seorang juru selamat anak Daud, juru selamat dunia. Itu dikatakan oleh malaikat itu. Di hari kematiannya juga ada malaikat yang berkata demikian. Lalu saya singgung sedikit di hari kebangkitannya, di hari kenaikannya, Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Ayat 9. Kalau baca Kisah Para Rasul 1 ayat 9 dan 10. kita dimulai ayat 9 demikian firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Iya. Sesudah Yesus bangkit, dia memberitakan Injil, dan setelah itu dia beserta dengan murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun, dan dia memberkati murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala bangsa. Saya percaya bertobat dan dibaptis mereka akan diselamatkan. Dan setelah itu dia naik ke surga, terangkat seperti saya terangkat. Tidak bisa terangkat ya. Dia terangkat bukan dari pesawat, bukan pakai alat yang lain, bukan sulap ya. Dia terangkat ke surga oleh kuasa Tuhan. Lalu dia naik ke surga. Lalu tiba-tiba mereka melihat 2 orang muda
tidak lain dan tidak bukan itu adalah malaikat. Dan malaikat itu berkata, mengapa kamu menatap dia naik ke surga, hai orang-orang Galilea? Sebagaimana kamu menyaksikan dia terangkat ke surga, dia akan datang juga dengan cara yang sama. Ini nubuatan firman Tuhan. Kalau nubuatan itu terjadi, dinubuatkan Yesus akan lahir, Yesus akan menderita. Di Mazmur 22 dikatakan Yesus akan menderita, tulang-tulang dapat dihitung dikarenakan dicambuk oleh orang-orang Romawi. Dalam kitab Yeremia, Yesaya pasal 52, 53 dikatakan bahwa dia tertikam oleh karena kesalahan kita, penderitaan kita. Itu dibuatkan 700 tahun sebelum Yesus disalibkan. Dan itu terjadi. Itu namanya nubuat. Nubuat itu pasti terjadi. Kalau tidak terjadi, namanya nubuat. Nubuat kata orang Jakarta. Nubuat dikarang-karang. Jadi bisa seperti itu kan? Orang bernubuat, oh akan seperti itu, anakku akan seperti ini. Ya. Kata firman Tuhan, ujilah segala roh. Ujilah nubuat. Menguji nubuat apakah dia sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu bukan nubuat. Lalu itu nubuat membuktikan nubuat yang benar. Yang kedua, membuktikan nubuat yang benar, yaitu nubuat itu terjadi. Bahwa Yesus dinubuatkan lahir dan mati, dan benar-benar Yesus telah lahir dan mati. Dan di sini dinubuatkan sebagaimana kamu melihat Yesus terangkat ke surga, maka dia akan turun juga dengan cara yang sama. Oleh sebab itu kita akan melihat Tuhan datang di angkasa sana dengan cara yang sama. Dia akan menginjakkan kaki di bukit Zaitun seperti kilat memancar. Begitu kita boleh mempersiapkan diri. Amin. Ini tentang kebangkitan Tuhan. Lalu maknanya bagi kita, makna kebangkitan Tuhan itu, kita baca 1 Korintus 15 ayat 16 sampai ayat 17. 1 Korintus pasal 15 ayat 16 sampai 17. 1 Korintus 15 mulai ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Iya. Dikatakan di sini bahwa jika Kristus tidak bangkit, maka kita juga tidak akan bangkit di hari kiamat. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka manusia yang mati tidak akan bangkit. Mereka akan busuk di tanah itu. Tetapi karena Kristus dibangkitkan, maka kita juga akan bangkit. Amin. Kristus juga akan bangkit. Dan benar bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Ini dasar kebangkitan orang percaya. Sebagaimana Kristus bangkit dari antara orang mati, demikian juga orang-orang percaya akan bangkit pada akhir zaman. Dan kebangkitan Kristus itu yaitu mengerjakan keselamatan bagi kita. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka engkau akan tetap dalam dosamu.
adalah bangkit mengalahkan maut, mengalahkan dosa. Dan oleh kebangkitan itu, maka umatnya dibawa kembali kepada Allah, bersama-sama dengan Allah masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi jika tidak, maka kematian Tuhan itu tidak ada bedanya dengan kematian orang-orang lain. Mati lalu busuk di situ tidak memiliki satu dampak, tetapi kebangkitan Kristus itu memiliki satu dampak yang sangat luar biasa. Dan kematian, pengorbanan, kita diselamatkan, lalu dikatakan lewat kematiannya, karena Kristus telah bangkit, itu sebagai bukti, itu adalah suatu katakanlah percontohan bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Maka gereja juga akan bangkit dari antara orang mati di akhir zaman. Dan semua orang akan mati, bangkit akan di akhir zaman. Dan benar akan dihakimi untuk memberikan mahkota, memberikan pahala bagi orang berdosa juga dibangkitkan, yaitu untuk menentukan besarnya penghukuman. Coba lanjutkan di dalam 1 Korintus 15 tadi, pasal 15 ayat 42 sampai 44. 1 Korintus 15 mulai pasal 42. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Iya. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Iya. Puji Tuhan. Di sini dikatakan bahwa ada tubuh jasmani. Tubuh kita ini tubuh jasmani yang terbuat dari daging dan tanah. Ya. Kalau jalan terlalu lama, kerja terlalu lama, capek. Kalau tidak makan satu hari, lapar. Kalau tidak minum, haus. Kalau sudah 70 tahun mati, 70 tahun, 80 tahun mati. Inilah tubuh jasmani. Ada tubuh jasmania, ada tubuh rohania. Yang ditaburkan dan dikuburkan di dalam kelemahan, dibangkitkan di dalam kekuatan. Ditaburkan, dikuburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam keadaan yang bisa binasa, dibangkitkan dengan tubuh yang tidak dapat binasa. Dibangkitkan dalam tubuh rohania, tubuh kemuliaan. Bagaimana bentuknya? Simple. Ada tubuhnya ayam. Tubuhnya ayam beda dengan tubuhnya ikan, ya. Kenapa berbeda? Ya Tuhan membuat seperti itu. Gampang saja sama Tuhan. Buat tubuhnya ikan sama tubuhnya ayam. Demikian juga Tuhan membuat tubuh manusia, dikuburkan dalam kehinaan, dikuburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan, dalam kemuliaan, dalam tubuh rohania, tubuh rohani di akhir zaman. Jadi di kitab Ibrani katakan manusia satu kali lahir, setelah itu
malaikat terakhir, malaikat ketujuh membunyikan sangkakala di awal-awal, maka Kristus datang dengan orang-orang kudus, orang-orang kudus. Kita yang hidup, kita yang mati, dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak bisa sakit, tubuh yang tidak lapar lagi, tubuh yang tidak mati lagi, tubuh yang mulia, tubuh yang tidak busuk lagi. Itu namanya tubuh kemuliaan. Pada saat bunyi sangkakala Allah terakhir berbunyi di langit sana. Selanjutnya di pasal di ayat 51, 1 Korintus 15:51. Jadi Bapak Ibu, nanti peristiwa-peristiwa ini di depan kita akan ada kesusahan demi kesusahan, penderitaan, maka harga akan naik, ada gempa bumi, ada perang dan lain sebagainya. Maka Antikristus akan turun menguasai bumi. Uang bukan dolar lagi, bukan brick itu yang saya itu, bukan dolar, bukan brick, tapi uang Antikristus dengan logo 666. Dan di situ ada suatu penderitaan, di mana orang-orang percaya tidak mau mengikut Antikristus. Sistem itu ada sistem ekonomi dunia akan dikuasai oleh Antikristus. Yang mau menjadi pengikut Antikristus akan diberi cap itu di tangan kanan atau di dahi, cap 66. Saya tidak tahu seperti apa tulisannya 66 atau chip atau seperti apa, tetapi demikian dikatakan dalam kitab Wahyu pasal 13. Orang tidak bisa membeli dan menjual. Dan yang memiliki chip itu adalah anggota Antikristus. Semua anggota Antikristus adalah penyembah Antikristus yang sudah jelas masuk dalam neraka. Tetapi bagi yang tidak, dikatakan tidak dapat membeli dan menjual. Dan itulah orang-orang Kristen yang memahami kehendak rencana Tuhan, yaitu rencana Tuhan master plan-nya Allah. Rencana besar Tuhan itu tidak diketahui dunia, tidak diketahui dunia. Sekarang ada ahli pikir dunia tidak kelihatan yang mengontrol kerajaan-kerajaan dan bangsa-bangsa. Itu tidak diketahui dunia. Itu yang tahu adalah Tuhan, orang percaya. Lantas setelah itu, maka Antikristus menyatakan diri. Tetapi sebelum Antikristus menyatakan diri, gereja sudah disingkirkan oleh Tuhan kepada belantara dengan 2 sayap burung nasar yang besar, supaya mereka di sana terpelihara 1260 hari lamanya atau 3,5 tahun. Demikian dikatakan dalam kitab Wahyu. Semalam di sana terpelihara. Maka pada belantara kita tidak tahu itu, tetapi jauh dari mata singular. Hanya itu yang tidak dapat dideteksi oleh Antikristus. Kalau sekarang semua gampang dideteksi.
bisa tahu titiknya di sini. Tahu. Apalagi masanya Kristus sudah Intek jauh lebih canggih dari sekarang ini. Maka di lubang manapun kita, di sudut manapun kita pasti diketahui. Tetapi hanya itu yang tidak dapat dideteksi oleh Antikristus, bahwa ada kadang Tuhan akan disingkirkan di padang belantara jauh dari atas Tuhan. Dan pada saat malaikat Allah berbunyi nabi terakhir, dikatakan Tuhan akan datang dengan nabiri yang luar biasa. Saya pikir langit sana akan penuh dengan suara nabiri, mengakibatkan orang-orang percaya yang telah mati di dalam Tuhan bangkit dari kubur. Bangkit dari kubur, keluar dari kubur, mereka dibangkitkan, mereka berpikir mereka seperti baru dari tidur. Lalu orang-orang yang percaya dikatakan di sini, aku memberitahu suatu rahasia, kata Rasul Paulus, satu rahasia pengecualian, yaitu orang-orang yang percaya pada saat kedatangan Tuhan Yesus Kristus pada kali yang kedua, kita akan diubahkan dalam sekejap mata menjadi tubuh yang mulia, sama seperti orang-orang yang bangkit dari antara orang mati, tubuh yang mulia, sama seperti tubuhnya Yesus, tubuh yang mulia, dapat terangkat ke surga, dapat menembus ruang dan waktu. Tubuh yang mulia kita terangkat ke sana. Dan dasar semuanya ini adalah kebangkitan Kristus. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka orang yang percaya dalam Kristus masih hidup dalam dosanya, maka sia-sialah iman kita, sebab kita beriman kepada seseorang yang mati lalu membusuk. Tetapi tidak demikian dengan Yesus Kristus. Dia mati, bangkit dari maut, kubur tidak dapat menahan dia. Dia bangkit lalu naik ke surga. Inilah makna bagi kita. Kebangkitan Tuhan itu menebus kita. Kebangkitan Tuhan itu adalah dasar kebangkitan kita. Lalu yang ketiga, yaitu perkatakan yang terakhir, Efesus 1 ayat 19 sampai 21. Maka kebangkitan Yesus Kristus itu dalam kehidupan kita. Kalau dibacakan Efesus 1 ayat 19 sampai 21. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Haleluya. Puji Tuhan. Yesus itu dibangkitkan oleh Allah Bapa dari kematian dengan kekuatan penuh, dengan kuasa dibangkitkan. Kalau dalam perjanjian lama, kehebatan Allah itu, kekuatan Allah itu diukur lewat alam ciptaan. Allah menciptakan langit dan bumi. Jadilah bumi, jadilah siang, jadilah matahari, jadilah bintang-bintang, maka semuanya jadi dengan ucapan saja. Itu kemahakuasaan Tuhan diukur dari ciptaannya. Tetapi dalam perjanjian baru, kedahsyatan kekuasaan Tuhan itu yaitu diukur melalui kebangkitan Yesus dari antara orang mati.
Itulah kehebatan Tuhan. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dan betapa hebat kuasanya. Kuasa Tuhan membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di Efesus 1:19 mengatakan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, yaitu dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Artinya apa? Bahwa Yesus yang mati itu dibangkitkan oleh Allah Bapa dengan kekuatan dahsyat dan luar biasa. Kuasa diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang percaya ketika kita menerima Dia dalam kehidupan kita. Katakan amin. Ketika kita menerima Yesus, kita katakan, Tuhan, sesungguhnya aku orang berdosa. Ampuni dosaku. Masuk dalam hidupku menjadi Tuhan dan Raja. Raja yang harus kuhormati, Raja yang harus melakukan kehendak-Mu. Maka Dia masuk dalam wujud roh. Dia masuk dalam wujud roh. Tetapi dikatakan oleh Paulus supaya kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Yang pertama, betapa kaya dan kemuliaan yang ditentukannya bagi orang-orang yang percaya. Pertama, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita menerima Tuhan itu, ada kekayaan kemuliaan, yaitu kerajaan Allah yang disediakan bagi orang-orang yang percaya. Kemudian yang kedua, betapa hebat kuasanya bagi orang yang percaya. Jadi betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kuasa Yesus. Yesus menumpangkan tangan seorang sakit, orang itu sembuh. Ada yang buta, mengoles matanya, mengudah di tanah, lalu mengaduk-aduk dioles dengan mata di matanya, dia sembuh. Kuasa yang sama akan diberikan bagi orang-orang percaya. Amin. Ketika ada seorang mati, dia katakan, dia sudah membusuk, sudah bau. Yesus berkata, dia berusaha. Atas dia berkata, Lazarus, bangkit keluar. Lazarus bangkit. Ada kuasa itu sebabnya ada banyak hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan membangkitkan orang mati. Inilah makna dari kebangkitan Tuhan itu bagi kita. Amin. Betul apa betul? Masa saya berkuasa. Masa saya berkuasa. Aku kan orang Samaria. Iya, aku kan sederhananya. Bapakku bukan pejabat tinggi. Bapakku juga bukan orang kaya. Aku cuma seperti masa akan punya kuasa. Tetapi katakan firman Tuhan, bukan Bapak yang bilang, Tuhan yang bilang betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Amin. Bagi kita yang percaya. Asal mabur sehat begitu hantar, mabur rasa sahib bidai dan naik, gunakan bumi hobi halo naik. Baik. Ada dia bagian. Boy bukan? Nah itu dalam Pentekoste begitu. Asal mabur sehat begitu hantar, sakit apapun sembuh oleh darah Yesus, oleh namanya, asal percaya saja.
Oleh sebab itu percaya, amin. Percaya, bukan saya mengatakannya, firman Tuhan yang mengatakannya. Dan itu terjadi dalam kehidupan murid-murid diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Pergilah ke seluruh dunia. Ayat terakhir Markus 16. Ayat 17 sampai 18. 17 sampai 18. Ini tanda-tanda orang percaya. Markus 19 Ayat 17 sampai 18. ayat 17 sampai 18 demikian firman Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Berkatakan amin. Amin. Ini tanda-tanda orang percaya. Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Mereka akan menempatkan atas orang-orang sakit dan orang itu akan sembuh. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Raja Roh Kudus memberikan pengertian, meyakinkan kita seyakin-yakinnya akan firman Tuhan. Amin. Kita salam firman Tuhan. Saksi tahun itu. Kita akan berkata kemuliaan adalah turun di tempat ini. Kemuliaan adalah turun di tempat
amini, kita amini, kita aminkan di depan Tuhan. Haleluya, haleluya. Agar Paskah tahun ini bukan sekedar kegiatan biasa, kegiatan setiap tahunnya, tetapi memiliki makna yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Kuasanya itu
hidup kami Bapa. Berangkat bertemu dengan dalam nama Yesus. Haleluya. Ada kuasa bagi orang yang percaya. Amin. Begitu besar. Kita akan memberikan persembahan bagi berkorban, bekerja, syukuran, dan mau menyaksikan warta jemaat sepanjang minggu. Firman
hari Minggu pukul 23 Maret bertempat di keluarga UM Simona atau Mama Putri, alamat Gang 1, Sombiran Tuhan disampaikan oleh Bapak M. Siregar. Kamis 24 April, ibadah Damai Sejahtera 1 atau sekitar Tanjung Namo bertempat di keluarga Simpatika Arseno, ujian Ibu Suros Masya, Bapak Ibu Berwala. Ibadah Datang atau Sejahtera Jemaat pukul 19.15 WIB 26 April, WLSR, Sinar Lahir Kedona, Piano Adam, Pastor Lanes, Bapak Manuel, LCD Ilma, dan diadakan Gilcare. Ibadah sekolah minggu pukul 8 WIB 27 April, Sore Raya di Perkada, Firman 12 tahun ada di rumah Basket Semani, Saudara Firmanku. Ibadah minggu 27 April, Sore Raya Ibu Masya, Piano Dewi, Bapak Angel, Bapak Manuel, Sinar Raya Firman Esther, Tamburin Asia Dewi Spesa Masya, kolektor dan bertemu tamu Bapak Srega dan Ibu Srega, Elsidia, selalu kembali berbangsa biru. Latihan tes musik diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam, latihan untuk ibadah Eka, dilanjutkan jam 8 malam, latihan untuk ibadah raya. Di antaranya WL Sinar di musik, tamburin dan LCD. Persembahan ujian Tuhan dibawakan oleh Trio Sejahtera. Orang dan apa diharapkan hadir 20 menit sebelum ibadah dimulai. Demikian maka serta selamat Bapak Ibu yang hadir pertama kali minggu ini dan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Dan kami mengucapkan selamat melayani bagi seluruh pelayan. Sampai jumpa di ibadah raya minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Umat Tuhan Bapak Ibu, kalau kemarin sore kami sudah survei ke lokasi untuk tempat ibadah kita, ibadah Padang, dan sesuai dengan kesepakatan kita bahwa itu akan diadakan hari Kamis 1 Mei 2025, dan kemarin sudah kami cek harganya minimal 30 orang. Maka biaya per orang itu 50.000. 50.000 itu Bapak Ibu sudah termasuk tiket masuk, kemudian berenang, kemudian parkir, dan kita menyewa aula. Ya. Jadi kemarin harga aulanya 1 juta. Dulu katanya 1,2, tapi setelah diadakan tahun lalu maka belum menjadi 1 juta. Jadi kalau tidak ada 30 orang, maka saya pikir kita sia-sia menyewa aula itu. Gitu. Jadi kami harapkan Bapak Ibu, pria dan ibu ya, sepakatan kita seperti itu. Kalau program kan ada khusus secara berbeda. Kami lihat di web group sudah ada 11 orang. Ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi 50.000 itu kalau ada 30 orang. Jadi kalau hanya 10 orang bisa 100 orang. Itu dia. Ya. Dan nanti kewarannya kita transparan. Kemarin direncanakan kita ibadah jam 9. Jadi berangkat kurang lebih jam 8 dari sini. Karena kemarin kalau kita motong jalan dari belakang ini kurang lebih 15 menit. Jadi bisa dijangkau dengan sepeda motor. Jadi Bapak Ibu yang pakai sepeda motor bisa. Nanti yang tidak punya kendaraan bisa menumpang ke mobil yang ada. Jadi direncanakan kita dari sini pukul 8. Nanti
nanti jam 9 sudah harus mulai acara ibadah. Karena kenapa? Kalau lewat jam 9 nanti sudah banyak orang, banyak musik, jadi kita terganggu untuk ibadah. Ya. Kemudian masih kesepakatan juga makanan siangnya dibawa masing-masing. Jadi makan dan lauknya dibawa masing-masing. Nanti di sana kita boleh saling bertukar. Dan juga direncanakan nanti ada masa-masa jagung di sana dan yang lain-lain. Ya. Nanti kita selain beribadah nanti kita akan bersantai. Jadi kami harapkan semua Bapak Ibu dan Bapak boleh mendaftar di grup atau langsung daftarkan ke Pak Bunda. Kalau di WA tidak bisa mendaftar, maka bisa langsung mendaftarkan secara langsung hari ini. Dan kalau boleh sampai sore nanti. Sebab kemarin kami tanya, ini harus cepat, kalau enggak nanti dia berkurang. Gitu. Ada memang yang 600 ya, tapi kayaknya kurang pas. Ya, ada 600, jadi kita pilih yang 1 juta. Lokasinya di Batu Batu, kantor PLN, kurang lebih 20 meter sebelah kiri. Lokasinya sangat bagus untuk kita. Saya pikir itu teman-teman Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita. Baik Bapak Ibu, kita sudah selesai, kita akan doa. Saya cukup waktu berdiri, kita akan berkata, kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah. Beribu-ribu syukur, hormat, terima kasih kami persembahkan kepadamu ya Tuhan atas anugerah-Mu yang sangat besar dan mulia itu dalam kehidupan kami. Kami yang seharusnya dirasa ya Bapa, karena kasih Tuhan Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, anak satu-satunya, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang besar, dan Engkau juga Tuhan yang mengaruniakan iman kepada kami, percaya kepada Yesus Kristus Anak Tuhan yang mati bagi kami. Ketika kami percaya ya Bapa, kami diselamatkan ya Bapa, kami diampuni, disucikan. Ketika kami percaya Bapa, Engkau yang memberikan kuasa bagi kami Bapa, sebagai anak-anak Allah, Engkau memberikan kuasa bagi kami Bapa. Usir setan, kuasa-kuasa kegelapan, menyembuhkan sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk melayani Tuhan, melayani sesama.
kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Tuhan, berdoa ya Bapak buat bangsa dan negara kami, bangsa yang besar kami cintai Indonesia ya Bapak, berkati bangsa ini Bapak, selamatkan bangsa ini ya Bapak. Tuhan, orang-orang kudus-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan, dan Kamu berkati pelayanan kami, kesaksian kami. Demikian anak-anak-Mu Tuhan bekerja Tuhan berbagai instansi pemerintah ataupun swasta, Kau berkati Bapak. Terpujilah nama Tuhan. Berdoa Bapak buat kota kami, kota Medan Bapak, sebab kesejahteraan kota ini, kesejahteraan kami juga Tuhan. Berkati kota kami ya Bapak. Terpujilah nama-Mu. Kami dapat berkarya, melayani, bekerja di kota ini. Terima kasih Bapak dalam surga. Berdoa Bapak secara khusus macam minggu ini Tuhan, bagi masyarakat Tuhan di seluruh tubuh kami dalam tangan-Mu. Tuhan yang menolong kami Bapak dalam setiap pelayanan kegiatan bantu-bantu Bapak. Dimanapun kami berada, bagi kota Medan, bepergian kemana saja Bapak, dan Kau menyertai kami Bapak. Terpujilah nama Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan akhiri ibadah ini Tuhan Yesus. Umat-umat bukan pulang ke rumah masing-masing, bahkan dengan selamat ke rumah masing-masing. Dan satu apapun kami yang tinggal di sini Tuhan, tolong Tuhan berkati. Mempertemukan kami Bapak dalam pertemuan-pertemuan ibadah kami semacam minggu ini. Dan pujilah Engkau ya Bapak sekali kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita belaskan doa kami tersyukur haleluya. Akhirnya Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tadahkan darah kita terima berkat dari Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai dan sejahtera. Pulang dan bawalah berkat anugerah yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih melalui Putra yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang berkuasa Roh Kudus ada menyertai kita di siang hari ini dan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kan dia.